Aku harus mulai cerita dari mana ya? Sebenarnya aku sama sekali tidak punya ingatan apapun sebelum datang ke desa ini. Dan untuk orang sepertiku, nenek Jogja adalah penyelamatku. Flashback ke 4 tahun lalu di rumah nenek Jogja. Gaan terbangun dari pingsannya. Nak, kau sudah bangun? Aku ada di mana? Aku membawamu ke sini karena kau pingsan di gerbang desa, ucap nenek Jogja. Nenek yang membawaku. Ya tapi dia yang menggendongmu. Nenek Jogja menunjuk Suko. Ah, terima kasih, ucap Gaan. Lalu Suko pamit dari sana. Kerja bagus Suko, kembalilah nanti untuk makan. Kau memiliki beberapa luka, jadi aku mengobatinya. Kalau masih ada yang sakit, bilang ya. Kita bisa pergi ke rumah sakit. Terima kasih, tapi saya sungguh tidak mengingat apa-apa. Orang ini siapa? Tanya Gaan saat melihat pria yang terluka di sampingnya yang sekarang kita kenal sebagai ayah Gaan ya guys. Saat aku menemukanmu, orang itu yang menggendongmu. Selagi menggendongmu, dia pingsan. Dia pasti orang yang penting bagimu kan? Kalau tidak, mustahil dia akan menggendongmu sampai ke desa ini. Sepertinya begitu kan? Apa kau tidak mengingat apapun? Bagaimana dengan namamu? Nenek, saya harus apa? Saya sungguh tidak bisa mengingat apa-apa, kata Gaan sambil menangis. Saya tidak ingat nama saya, jadi harus bagaimana? Nenek Jongja lalu menenangkan Gaan. Tidak apa-apa. Saat orang ini bangun, kita akan bertanya padanya. Bagaimana? Orang ini mungkin tahu sesuatu. Sudah ya, apa kau lapar sayang? Kusiapkan makanan ya. Kau tunggulah sebentar. Lalu nenek Jongja menyiapkan makanan hangat di meja. Kau makanlah yang banyak. Jangan sungkan. Ada yang harus kukerjakan dulu di luar. Baik. Kalau kau butuh nasi, ambil lagi saja ya. Terima kasih, Nek. Kemudian nenek Jongja menuju ke pohon keramat dan berkata, Seo Nangshin, apa kau membimbing mereka ke sini demi menyelamatkan mereka? Seonangshin adalah sebutan dewa penjaga desa dalam mitologi Korea. Kepala desa dan Hyunseop lewat. Kenapa kau malah menjaga pohon yang akan ditebang? Memangnya pohon itu jelmaan bodhisattva? Jadi kalau di Google itu bodhisattva itu tentang seseorang yang berlatih jadi Buddha atau menuju pencerahan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, boleh dibenerin aja. Lanjut, Nenek Jongja marah. Dasar kau keparat, berani-beraninya kau mengancam untuk menebang pohon ini. Memangnya siapa yang ada di pohon itu? Pohon itu ada penunggunya kah? Beraninya kau mencela arwah suci. Kebanyakan penduduk desa mengatakan kalau pohon ini tidak penting kan? Sudah semestinya ditebang. Setelah kau menebang pohon keramat desa ini, memangnya kau bisa merasa aman? Apa kau tidak takut pada Sionengshin? Nenek Jongja terus emosi sembari menunjuk kepala desa. Kepala desa lalu memukul jari nenek Jongja. Hei, selama ibunda menjagaku, siapa yang harus kutakuti? Nikmati waktumu bersama pohon itu sebelum ditebang, kata kepala desa sembari berjalan pergi. Berani-beraninya kau berlagak sombong. Nenek Jongja kembali ke rumah. Pria yang pingsan itu telah sadar dan sedang mengobrol dengan Gaan. Oh nenek, nama saya Kim Gaan dan dia adalah ayah saya. Apa kau tidak mengingat ayahmu? Apa kau tidak mengingat sesuatu? Orang yang mengatakan ayah Gaan menjawab, namaku Kim Jinpyo, umur 52 tahun. Kim Gaan, 20 tahun. Putriku. Aku mengingat semuanya. Putriku cantik kan? Ya, ya, putrimu memang cantik. Jawab nenek Jongja yang entah kenapa menutup wajahnya. Singkat waktu, nenek Jongja berada di kantor polisi. Bukankah kau bisa mencari tahu soal mereka hanya lewat nama dan umur, petugas? Ibu, bagaimana kami mencari hanya dengan nama dan umur? Bagaimana kalau sidik jari mereka tidak ada dalam sistem? Kim Gaan 20 tahun, Kim Junpyo 52 tahun. Dengan nama dan usia yang jelas, kenapa kau tidak bisa melakukannya? Nenek Jongja kesal. Ibu, kalau sidik jari mereka tidak ada, kita membutuhkan nomor registrasi penduduk mereka untuk mencari tahu. Pak, apa Anda mengingat nomor registrasi penduduk Anda? Gaan hanya menggeleng, dan ayahnya hanya memakan cookies dengan kemampuan komunikasi yang terbatas. Selain itu,
Tidak ada laporan orang hilang yang sesuai dengan nama dan usia mereka. Mustahil mendapatkan informasi personal tentang mereka, kata si petugas. Jadi kita harus bagaimana? Aku juga sangat ingin tahu soal itu, Bu. Apa kita bisa mencari tahu soal mereka di kantor pusat? Ya, kalau berdasarkan sidik jari, menurutku ini bukanlah masalah teknis. Lalu, apa tidak ada cara lain lagi, petugas? Untuk saat ini sama sekali tidak ada. Karena ada batasan terhadap informasi yang bisa kita peroleh hanya dengan nama dan umur. Nenek Jongja menghela nafas. Dia melihat Gaan dan keadaan ayahnya. Nenek Jongja merasa iba. Aku harus bagaimana pada mereka berdua. Di aula desa, Bodhisattva, apa artinya itu? Apa kau tidak mengerti perkataanku? Bukannya aku bertanya karena aku tidak paham. Biar ku katakan sekali lagi. Anak ini dan ayahnya, aku mengizinkan mereka tinggal di Kuichonri, kata Nenek Jogja di hadapan para warga. Apa maksudnya kau akan membawa orang luar ke desa kita? Itu aneh. Kenapa kau sangat sensitif soal membawa mereka ke dalam desa? Kepala desa terlihat agak kaget. Sensitif? Memang apa yang akan dilakukan nona muda ini untuk mencari nafkah di desa terpencil seperti ini? Apa kau mengatakan itu karena benar-benar khawatir pada anak ini? Tentu saja. Bukannya itu sudah pasti. Dan akan tinggal di mana mereka berdua? Apa kau berencana untuk membiarkan mereka menumpang di rumahmu, Bodhisattva? Aku berencana untuk membiarkan mereka tinggal di rumah yang dulu ditinggali Haingran. Gaan dan kepala desa terlihat terkejut. Siapa yang setuju orang luar ini tinggal di desa? Angkat tangan kalian, kata kepala desa. Para warga bergunjing mempertimbangkan. Lalu, Daeo adalah orang pertama yang setuju. Hingga Hyun Seop menjitaknya. Sambil beranjak berdiri, Nenek Jongja berkata, apa aku perlu izin mayoritas untuk membiarkan seseorang tinggal di rumahku sendiri? Pertemuan ini hanya untuk memberitahu semua orang soal ini. Kita hanya berkumpul agar kalian bisa menyapa mereka saat kalian bertemu. Ucap Nenek Jongja dengan tegas. Ayo nak, kita pergi. Baik. Para warga hanya diam, dan mereka bertiga berpamitan. Hari ini, tebang pohonnya. Entah kenapa kepala desa terlihat kesal. Saat di rumah Hengran, bagaimana menurutmu? Ini sangat luas, Nek. Kau bisa tinggal di sini bersama ayahmu. Benarkah? Apa sungguh tak apa-apa? Pilihan apa lagi yang kita punya? Tidak ada cara untuk mengetahui dari mana kalian berasal. Gaan menangis terseduh-seduh sambil mengeluk Nenek Jongja. Terima kasih banyak, Nenek. Aku benar-benar bersyukur. Aku sangat bingung tentang apa yang harus kulakukan. Gaan terus menangis. Mungkin Seonangshin mengirimmu padaku agar aku bisa mengumpulkan perbuatan baik. Nenek, terima kasih banyak. Aku tak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan ini. Tak apa nak, buatlah kenangan baik di desa ini. Tiba-tiba ada seseorang berlari dan memanggil Nenek Jongja. Bodhisattva, ada apa? Kenapa kau terburu-buru begitu? Tarik nafasmu dulu. Ini bukan saatnya untukku menarik nafas. Kepala desa sedang berusaha menebang pohon keramat. Nenek Jongja terkejut, lalu mereka bergegas ke lokasi pohon itu. Astaga! Di lokasi, Suko sedang mencekik Deo, lalu melemparnya ke arah kepala desa yang berdiri dengan beberapa warga. Beraninya kau membawa pisau mendekatinya, kata Suko. Kebanyakan warga ingin pohon ini ditebang. Kenapa kau berusaha menghentikan kami? Lalu beraninya menentang Seoningsin yang melindungi desa ini. Tunggu sebentar Hyung, jangan terlalu emosi. Bagaimana jika kita menyingkir untuk merokok sebentar? Hanya kita berdua. Kau pikir kau mau kemana? Hal konyol apa ini? Nenek Jongja angkat bicara. Kau benar-benar berencana menebang pohon Seonang. Siapa yang tinggal di rumah Bodhisattva bukan warga yang memutuskan. Tapi mau pohon ini ditebang atau tidak, bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan desa. Begitu kan?
Jadi apa masalahnya? Apa kau mau angin berdarah terjadi lagi? Kau akan menghancurkan segala yang sudah kita usahakan. Itu hanya legenda yang diturunkan di desa ini kan? Itu bukan hanya legenda. Akulah yang paling dekat dengan Seoningsin. Bagaimana bisa kau menganggapnya legenda? Ibundaku bilang, itu bukanlah perkataan Seoningsin, tapi perkataan Huju. Huju adalah roh pelindung desa. Beraninya kau? Hari ini kita pergi saja. Ucap kepala desa menyeringai dan pergi bersama beberapa warga. Hyung, semuanya pergi. Ayo kita ikut pergi juga. Ada sesuatu yang harus kita diskusikan. Suko terlihat menunggu dan menurut pada nenek Jongja. Pergilah, tak apa. 3 bulan kemudian, semua warga sedang menebang pohon itu. Nenek Jongja menangis berteriak histeris karena tak bisa melakukan apapun. Keparat kau, beraninya kau. Beberapa orang mencoba menahan nenek Jongja. Gaan menangis. Kenapa Anda melakukan ini? Tolong jangan lakukan ini. Kepala desa itu hanya senyum tipis. Suko, kenapa kau? Nenek semakin sedih karena Suko yang tadinya berpihak kepadanya pun justru ikut menebang pohon itu. Suko hanya terdiam. Nenek Jongja terus menangis histeris. Bagaimana bisa kau? Ini tidak boleh terjadi. Tidak. Aneh sekali. Nenek menangis hingga mengeluarkan cairan merah. Tiba-tiba nenek tidak sadarkan diri. Nenek, teriak Gaan. 3 hari setelah kejadian, nenek Jongja yang terbaring lemah. Gaan, kaukah itu? Nenek, nenek sudah bangun. Kupikir terjadi sesuatu yang buruk pada nenek. Nenek Jongja masih berusaha bangkit dan terus mengatakan harus melindungi pohon. Tapi tak terduga dia terbaring lagi. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Gaan bingung. Nenek masih selalu mengatakan harus melindungi pohon keramat itu. Sudah berapa lama aku begini? Nenek baru bangun setelah 3 hari. Lalu pohonnya, Gaan tak bisa menjawab apapun. Sepertinya nenek memahami maksudnya. Lalu dia menangis dan berkata, sebentar lagi akan ada badai berdarah di desa ini. Adegan kembali ke masa sekarang. Bahkan setelah kejadian itu, kami terus merawat nenek Jongja. Tapi nenek pasti sangat terkejut. Seiring berjalannya waktu, kesehatannya memburuk. Dan akhirnya nenek meninggal. Gaan sedih mengingat semua momen itu. Kalau saja aku merawatnya dengan baik. Mamyung lalu berkata, meski begitu, tak akan banyak yang berubah. Dia mencoba menenangkan Gaan. Kau tahu apa kata terakhir nenek Jongja sebelum meninggal? Apa aku harus mengetahuinya? Kata Mamyong. Nenek bilang ingin menyentuh wajah cucunya untuk terakhir kalinya. Permintaan terakhirnya sebelum meninggal adalah menyentuh wajahmu. Mamyong terlihat menutupi rasa kagetnya. Lalu kenapa Suko jadi melawan nenek akhirnya? Apa itu penting sekarang? Iya, itu penting. Jadi kalau kau tahu, tolong beritahu aku. Aku tidak tahu, tapi aku sadar dia mulai sering bersama Hyun Seo. Tiba-tiba, Gaan, apa itu kau? Oh, Bibi Jomsun. Apa yang sedang kalian lakukan di jalan sepi ini? Kami hanya mengobrol sebentar. Oh, benarkah? Kalau begitu maaf telah mengganggumu, tapi bisakah kau membantuku? Aku perlu bantuan sesuatu di tempat Cilbok. Gaan terlihat canggung, tapi Mamyong menyuruhnya untuk pergi saja. Mamyong mulai berpikir, apa sih beruang itu salah satu orangnya nenek? Tapi saat itu, lalu mungkinkah dia yang mengurusnya? Di rumah kepala desa, apakah kabar itu benar? Semua kurirnya telah... Ya, itu bukan hal yang dilakukan oleh orang hidup. Jadi apa yang terjadi dengan barangnya? Kau akan segera mendapatkannya. Apa hal sekecil itu layak dikhawatirkan? Setelah ritualnya selesai, singkirkan barangnya. Suko dan Hyunseo mengangguk. Malam hari di toko Daeoh. Ibu, aku pulang. Kau terlambat. Sudah makan?
Ya, sekarang sudah larut. Apa ada hal yang tak biasa terjadi di desa? Tak biasa? Oh, ada. Apa? Dalam 5 hari, Kak Cilbok akan mengadakan ritual good. Ritual good? Untuk apa? Penjelasannya di sini ritual good adalah ritual yang dilakukan untuk meminta berkat pada dewa dalam kepercayaan shamanisme di Korea ya guys. Kak Cilbok, dia dihukum oleh roh, kata ibunya setengah berbisik. Semua orang di desa ini tahu itu, jadi kenapa ibu harus berbisik? Kepala desa yang memimpin ritualnya. Ya, begitulah kata Kak Cilbok. Oh iya deh, oh, apa ada sesuatu antara Gaan dan pria baru itu? Sesuatu? Apa maksud ibu? Hari ini di tempat Cilbok, aku melihat mereka duduk berdua mengobrol dan terlihat dekat. Mereka berdua? Iya, mereka duduk berdua di bangku dekat tepi sungai yang tak banyak dilalui orang. Keparat itu. Daeoh murka. Dia mencoba menggoda Gaan saat aku tak ada. Di tempat lain, Nyonya Jang atau Kak Cilbok sedang berdoa dengan semua peralatan dan sesajian. Kepala desa, Anda sudah datang. Semuanya sudah siap. Sekarang mari kita mulai ritualnya.